bikin adalah sebetulnya materi yang saya sampaikan ke tim sales saya waktu di kantor. Jadi kalau ada karyawan baru nih, yang pertama kali saya kasih dia training itu materi ini. Dan biasanya materi ini kami berikan 2-3 hari sebetulnya. Tapi kita coba padatin di hari pertama ini. Kenapa sih materi ini penting? Biar nih, coba sekarang Bapak Ibu anggap saya itu karyawan baru Bapak Ibu nih. Ajarin saya produk yang Bapak Ibu jual, ajarin saya dan kasih tahu saya visi misi dari perusahaan Bapak Ibu dan harapannya itu seperti apa. Karena sebetulnya ini masalah yang menurut kami paling besar. Owner pengen dapat order. Yang baru datang mau kerja, bingung apa yang harus didagangin. Ketika admin ini nanya ke owner, Bu, produknya tuh apa sih? Produknya tuh gimana sih? Produknya tuh harganya berapa? Di packing gimana? Ownernya juga nggak bisa jelasin. Makanya sangat penting bagi kita untuk menyamakan perspektif nih. Nah, untuk itu kami coba bikin materi ini sebagai gambaran nih. Bagi teman-teman khususnya yang mau jadi digital marketer baru, untuk mendapatkan insight sebenarnya potensinya tuh segede apa sih. Saya juga kaget banget ketika teman-teman bilang udah banyak dapat inquiry dari luar negeri, udah mau beli tapi nggak bisa dikirim. Nah, itu kan sayang ya. Baik. Ini saya mau tunjukkan bahwa saat ini kita sangat beruntung, Bapak Ibu. Kita sangat beruntung tetap bisa dagang di tahun 2023 ya sekarang ya. Ini adalah salah satu data yang saya dapat dari Singapore Business Federation. Kami selalu bermain data. Kami selalu bermain statistik dan angka. Agar apa? Kita bisa membuat suatu keputusan yang benar. Keputusan apa sih yang kami ambil dari grafik ini? Di grafik ini, dia bilang, dekade digital Asia Tenggara pada tahun 2030, seluruh wilayah akan mencapai 1 triliun US dollar dalam bidang ekonomi digital, atau setara dengan GMV-nya. Kalau kita lihat, e-commerce yang warna biru ini, itu printnya berwarna nggak ya? Wah, enggak. Kita putih. Nanti soft copy-nya saya kirim ya. Nah, di sini dia bilang e-commerce lingkarannya luar biasa besar. Mendominasi dari bisnis online travel, online media, transport, dan food. Ini yang membuat kami, Pak, full 100% produk kami jasa digital. Pokoknya pengen jadi yang terbaik, yang the best untuk bisa nyariin buyer secara online. Karena di masa depan, pertanyaannya adalah, siapa yang akan menguasai ini semua? Siapa yang bisa menjadi pemainnya? Siapa yang akan mengantarkan buyer-buyer ini ke tempat-tempat Bapak? Jangan sampai ini diambil sama orang lain. Karena ada satu fenomena saat ini, Bapak Ibu. Banyak orang luar negeri tinggal di Indonesia. Banyak orang luar negeri jadi warga negara Indonesia. Dan dia dagang langsung ke negaranya. Karena marketnya begitu besar. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan bahkan Singapura, porsi kita itu sangat gede banget. Nah, ini saya sengaja beli, Bapak Ibu, laporan internasional dari Meltwater, dari VR Sosial, mengenai perkembangan sebetulnya segede apa sih pengguna internet, pembeli yang beli dagangan dan barang di internet saat ini di dunia. Menurut data per Januari, populasi dunia itu saat ini sekarang 8 billion orang atau 8 miliar manusia. Dan 5 miliar diantaranya udah pakai handphone. Sudah terkoneksi internet dan aktif bersosial media. Dari 4 miliar orang, berapa sekarang yang view produk kita nih? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang? Pada kemana nih mereka? Kok nggak ketemu sama produk yang kita jual? Itu yang jadi masalah saat ini. Pengguna internetnya sudah 5 billion.
populasinya terus meningkat, dan kita lihat presentasinya dari gender, sama-sama 60% ke atas. Mereka menghabiskan waktu depan layar laptop, layar handphone, lebih dari 6,5 jam. Siapa yang di sini kalau sebelum tidur ngecek HP dulu ya kan? Bangun tidur ngecek HP, beres mandi ngecek HP, di kendaraan segalanya. Kita nggak bisa lepas yang namanya dari penggunaan gadget. Bagi kami, yang paling unik adalah presentasi dari rural population yang menggunakan internet. Jadi, daerah-daerah yang rural, atau dari pegunungan yang jauh, yang terpencil, itu penggunaan internet sudah sangat meningkat. Bapak Ibu, tahun 2022 kemarin, kami sangat terkejut. Satu desa di Bogor, namanya Desa Pondok Bitung, Kecamatan Sukamantri, teman-teman usia 20, lulusan SMA, bahkan yang lulusan kuliah, sudah menjadi eksportir, dan dalam 1-2 tahun, mereka sudah bisa bikin perusahaan sendiri, bayarnya 100% luar negeri, sudah bisa mencukupi kehidupannya dia, hanya dengan modal kuota, karena aksesnya sudah terbuka. Nah, ini juga jadi kesempatan kita nih, yang punya kesempatan ataupun chance, punya barang dagangan sendiri untuk bisa ikutan ngambil market di sini. Nah, ini adalah data mengenai kategori produk yang dijual secara online. Untuk produk fashion nilainya 871 miliar. Pokoknya gede lah, pokoknya dari semua ini. Tapi kok kita nggak dapet ya order ini? Sering lihat data, tapi kok nggak pernah sih ada yang beli ke kita? Ini adalah kue yang bisa kita dapetin nih. Mau jualan elektronik, toys dan hobi, furniture, personal care, food, beverage, dan physical media. Indonesia salah satu produsen furniture terbaik. Produsen penghasil hobiis terbaik. Di dunia, tanaman, ikan hias, hasil laut, Indonesia tuh kurang lebih udah di 5 besar. Tapi kita masih kalah dengan yang tadi, Bapak Ibu. Banyak produsen dari kita dikirim ke luar negeri ataupun dijual di lokal, itu tetap melalui pihak ketiga. Jadi si produsennya langsung ini belum mengetahui caranya, padahal itu marketnya gede banget. Dan ini adalah tabel yang menurut saya paling menarik nih. Ketika kami memulai usaha online kami nih, di perdagangan ya, karena kami basicnya jasa adalah, ternyata yang visit YouTube itu nomor 1, Pak. Jadi channel yang paling dikunjungi sering orang itu adanya di YouTube. Baru ke Google, baru mesin pencarian Google Chrome, Facebook, WhatsApp, Google Maps, Gmail, Instagram, Facebook Messenger, dan Google Drive. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu udah punya channel YouTube gak? Yang mempromosikan produk jualannya. Ada yang belum? Ada yang udah. Bagi yang udah, apakah sudah di-upload secara reguler? Di sini udah ada ahli YouTube, ya kan ya? Teman-teman nih, bisa nanya hasilnya seperti apa. Viewernya terus naik sebetulnya ya Pak ya. Trennya juga terus naik, asalkan kita mau konsisten upload di sana. Gak perlu trik apa-apa. Konsisten upload dulu aja. Yang kedua adalah di Google. Kita memang pengen jualan di lokal, jualan di luar. Rata-rata saat ini juga orang masih mengandalkan mesin pencarian Google melalui website, sosial media. Dari teman-teman di sini ada yang sudah punya website? Sudah? Ada yang belum? Ada yang sudah? Membangun website juga tidak hanya kita beli domain dan kita biarkan. Ada fitur untuk iklan, ada fitur untuk SEO, ada fitur untuk gimana sih caranya kita menyebarkan si website ini agar banyak dikunjungi sama traffic dari luar. Lalu ada Google Chrome atau mesin pencarian Google yang pakai search engine. Ada Facebook, WhatsApp, Google Maps, Gmail, dan lain-lain. Hal yang paling unik adalah rata-rata saat ini banyak buyer, khususnya di ekspor sih sebetulnya, dan buyer-buyer B2B
itu menginginkan perusahaan yang memiliki email bisnis yang profesional. Dari teman-teman di sini ada yang sudah coba pakai belum? Misalnya, brandnya Bapak tuh baru.com, jadi nggak pakai Gmail lagi. Karena rata-rata, apalagi mereka yang bisnisnya B2B, Pak, saya misalnya ke luar negeri, ataupun ke toko-toko besar, itu mereka juga concern dan takut. Perusahaannya aja masih pakai Gmail, mereka udah legal belum ya? Nah, saat ini, untuk bisa kita dapat poin plus, adalah dengan membuat email bisnis. Lalu sisanya kita aktif di sosial media, Instagram, dan Facebook, dan segala macam. Sebetulnya, memang 10 ini jadi kerjaan yang berat banget. Banyak banget kalau kita harus upload ya. Tapi syaratnya, teman-teman yang penting punya dan ada. Upload nggak apa-apa seperlunya. Yang penting ketika di-search di Facebook, misalnya brand Bapak A gitu ya, di-search itu muncul. Di-search di Instagram, di-search itu muncul. Biar kita juga kebaca oleh Google, kata kunci yang kita pakai secara merek itu terus keluar. Nah, ini penting nih. Cukup di 10 ini aja dulu. Berikutnya nih, di kami, kita selalu mengidentifikasi dulu pembeli kita. Kita simulasikan di pikiran kita, siapa sih yang bakal beli produk yang saya jual. Contoh Bapak Ibu, yang saya jual manggis kan, saya jual durian. Siapa sih orang yang bisa beli produk itu? Apakah mereka perempuan, laki-laki, apakah mereka usianya 35, 45, atau 55, atau seterusnya? Dan di manakah mereka sering aktif? Nih, di sini nunjukin bahwa banyak sekali perempuan umur 55 dan 64 itu dominan menggunakan WhatsApp dibanding dengan TikTok. TikTok itu didominasi oleh usia yang sangat muda. Nah, ini penting karena apa? Kita jadi tahu nih, decision maker, para direktur, para manajer, itu aktifnya di mana dan pakai sosial media apa. Contoh, buyer pertama yang Bapak Ibu lihat, yang saya tadi bawa box tuh ya, ke bandara, itu dari Filipina. Ternyata di Filipina mereka itu nggak pakai WhatsApp. Sama sekali. Mereka pakainya Facebook, Messenger. Jadi, semua marketing kami itu punya aplikasi ini di HP-nya. Ada yang aktif di WhatsApp, Instagram, Facebook, WeChat untuk customer di China, TikTok, Douyin juga, bahkan Line. Line ini dominasi customer kami dari Thailand. Kalau di Middle East biasanya pakai Snapchat dan lain-lain. Sehingga kita pun perlu menyesuaikan nih komunikasi dengan mereka itu pakai aplikasi apa. Karena di sana juga ada fitur iklannya. Jadi kalau kita mau nyasar negara tertentu pakai sosial media ataupun pakai Messenger itu bisa. Termasuk untuk yang laki-laki nih, male. Kebanyakan mereka masih pakai WhatsApp dan Facebook. Ini juga good news nih bagi teman-teman yang tetap mau fokus jualan di lokal, bahwa memang market Indonesia itu akan tumbuh sampai 86 miliar US dollar karena perkembangan internet, logistik, dan infrastruktur serta pertumbuhan kelas menengah dan platform online-nya itu sangat tinggi. Jadi menurut saya, ayo dimulai gitu. Kita seriusin dagang di platform-platform ini. Mungkin dulu orang tuh susah gitu dagang di Tokopedia karena fitur-fiturnya rumit. Atau bahkan mungkin merasa mudah karena gak banyak kompetitor. Tapi sekarang, 30 orang yang hadir, hari ini, semuanya udah bisa bikin toko masing-masing. Artinya persaingan itu semakin terus muncul. Yang jadi pertanyaan adalah gimana value kita, produk kita bisa bersaing di sana. Di Shopee dan segala macam. Ada yang punya toko di Lazada nggak, teman-teman?
yang jualan? Gak banyak ya. Pada sering itu pasti di toko oranye, toko hijau, bahkan yang baru tutup toko hitam nih, ya kan, TikTok. Coba juga bikin di marketplace lain. Yang penting kita punya tokonya di sana, dan kita bisa dapetin kue yang ada di marketplace itu. Nah ini juga data menunjukkan nggak ada yang turun nih. Cuman yang turun tuh kadang omset kita aja, ya nggak sih? Kadang turun, merosot gitu ya. Padahal pertumbuhan pengguna dan juga pembelinya itu semakin meningkat. Ya, mungkin nanti disinggung dari tim pembicara berikutnya setelah break mengenai kebijakan perdagangan ya. Ini sebetulnya salah satu hal yang kami nggak pernah kepikiran, Bapak Ibu. Kami sudah invest dagang di TikTok, bikin budgeting per tahun, udah dapat customer per 6 bulan, kita punya database, tiba-tiba tutup. Ngeri juga ya. Karena kita nggak pernah tahu nih, mau pindah kebijakan, mau pindah pemerintahan, itu ternyata ngaruh ke bisnis kita. Ini yang sebetulnya harus kita bikin rencana cadangan. Jadi kita bisa bikin toko nggak cuma bergantung di toko-toko yang tertentu saja. Yang lain kita tetap harus bikin. Nah, ini mengenai peraturannya, saya sengaja print biar teman-teman bisa ngecek nih nanti setelah pelatihan. Nah, berikutnya setelah kita tahu nih, ternyata marketnya begitu besar, pembelinya begitu banyak, aksesnya begitu mudah, channelnya juga masih gratis sampai sekarang kita bikin. Kita juga perlu untuk namanya bikin manajemen usaha kecil nih.